Recording in progress. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan masuk pada pertemuan PHP. Sini saya share dulu. Oke, ini materinya. Jadi di sini kita punya PHP yaitu Hypertext Preprocessor. Jadi di sini untuk sebuah website kita mengenal istilahnya itu ada client side script dan juga server side script. Nah, di sini untuk client side script ini adalah kode yang dieksekusi oleh web browser. Sebagai contohnya kita punya HTML, CSS dan JavaScript. Itu yang kemarin kita pelajari. Dan untuk server side script di sini masuk pada bagian yang diproses oleh server. Contohnya kita punya PHP, ASP, dan Ruby on Rails contohnya. Jadi di sini untuk PHP sendiri, ini diluncurkan pada tahun 1994 oleh Rasmus Lerdorf. Dan PHP ini singkatan dari awalnya itu Personal Homepage. Tapi saat ini sudah berubah menjadi PHP Hypertext Preprocessor. Nanti PHP-nya itu apa? Itu singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor lagi. Jadi ya begitu terus sampai stop menanyakan apa itu PHP. Di sini untuk PHP isinya sama seperti bahasa pemrograman lainnya. Jadi kalau kalian sudah belajar JavaScript, kalian sudah belajar bahasa C, atau belajar bahasa apapun itu yang termasuk dalam kategori bahasa pemrograman, maka di sini untuk PHP tidak akan terlalu jauh perbedaannya nantinya. Untuk kode PHP itu diawali dengan tanda buka seperti ini dan tanda tanya, kemudian ditambah dengan PHP dan ditutup dengan tanda seperti ini. Jadi kalau misalkan ada tanda seperti ini artinya mulai PHP, dan tanda di sampingnya ini adalah stop untuk kode PHP-nya. Dan di sini PHP dijalankan pada web server sebelum dikirimkan menuju komputer klien, di mana komputer klien di sini dia menjalankan web browser nantinya. Jadi kalau misalkan kalian melihat untuk yang HTML, kemudian CSS dan juga JavaScript langsung dieksekusi oleh web browser. Jadi web server di sini cuma disediakan untuk di-download saja, diputarnya di web browser. Nah, di sini untuk PHP dia dijalankan pada web servernya dulu. Hasilnya apa? Hasilnya bisa berupa HTML, bisa berupa CSS, bisa berupa JavaScript. Jadi apapun itu yang kalian tuliskan di halaman untuk server side script-nya, itu nanti hasilnya kurang lebihnya ya kalau enggak HTML, kita punya CSS atau JavaScript. Kalau yang baru-baru ini itu ada bagian data juga, jadi kalian bisa membuat kelompok data menggunakan PHP. Hasilnya itu contohnya adalah JSON, kita punya XML. Jadi dua itu yang paling umum digunakan, JSON dan XML. Jadi sini PHP digunakan untuk membuat client side script secara dinamis. Dinamis itu seperti apa? Jadi nantinya kalau misalkan kalian membuat sebuah website yang isinya itu ada berita, tentunya berita kalian tidak itu-itu saja. Nah, di sini untuk PHP sendiri dia bisa membuat konten yang dinamis, jadi judulnya itu setiap harinya katakanlah berganti atau setiap harinya ada penambahan berita, itu bisa dilakukan menggunakan PHP. Sebelum masuk PHP di internet itu biasanya orang menggunakan HTML saja, HTML dan CSS untuk berinteraksi dengan orang yang mengaksesnya. Jadi kalau misalkan kalian melihat catatan untuk server lama yang tahun 2000 ke bawah lah, itu ya rata-rata masih menggunakan HTML. Oke, di sini PHP tidak dapat dibuka tanpa adanya interpreter. Interpreter itu apa? Interpreter adalah sesuatu yang menerjemahkan dia.
Sebagai contoh, kita punya Java, interpreternya itu adalah Java Development Kit-nya atau Java Runtime Edition. Jadi runtime environment itu adalah interpreter untuk menjalankan Java. Nah, pada PHP kita punya yang namanya Apache. Apache digunakan untuk menjalankan PHP nantinya. Untuk menerjemahkan PHP ini menjadi apa yang nantinya bisa ditampilkan di web browser. Lalu interpreter untuk PHP umumnya menggunakan paket program Apache. Jadi paket program Apache ini ada berbagai macam. Kita punya SAM, kita punya WAMP, MAMP, dan lain-lain. Kalian bisa saja menggunakan paket-paket yang lain. Kalau misalkan komputer kalian tidak bisa menginstal SAM, ganti saja menggunakan WAMP, itu bisa, tidak ada masalah. Atau kalian juga bisa menggunakan MAMP kalau misalnya namanya itu untuk Mac gitu biasanya. Oke, di sini adalah contoh gambaran untuk server side script dan client side script. Jadi di sini untuk di bagian client side script kita punya sebuah web browser yang menjalankan, di sini ada web browser yang menjalankan HTML, CSS, dan JavaScript, yang mana dia akan menghasilkan sebuah tampilan pada web browsernya seperti ini. Nah, pada bagian interpreter, bagian web servernya, kita punya interpreter untuk bahasa PHP. Dia akan menerjemahkan semacam perintah pada PHP. Kemudian kita juga punya sebenarnya ada database di sini. Jadi database di sini bisa juga dimasukkan pada bagian web server. Dan pada web server kita juga punya HTML, CSS, dan JavaScript. Hanya saja tujuannya berbeda. Kalau misalkan pada bagian klien ini adalah untuk ditampilkan, kalau pada bagian server tujuannya adalah untuk di-download. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Belum, Pak. Oke. Kita lanjutkan lagi ke bagian bagaimana mengformat untuk PHP. Jadi sini untuk PHP sendiri sama seperti JavaScript, dia tidak memiliki konsep tipe data pada variabel. Kalian bisa menggunakan nama variabelnya apa, kemudian digunakan pada entah itu angka atau teks. Dan di sini juga untuk petik 1 dan petik 2 itu tidak dibedakan. Dua-duanya itu sama-sama menjadi sebuah teks atau string. Jadi kalian bisa saja menggunakan petik 2, kemudian satu karakter, kemudian menggunakan petik 2 lagi. Itu dianggap satu string. Dan kalau kalian menggunakan petik 1, kemudian satu karakter, ada petik 1 lagi, itu ya sama aja, nanti hasilnya adalah satu string. Dan di sini untuk variabel dapat digunakan untuk menyimpan semua bentuk data, termasuk tipe data turunan. Tipe data turunan itu seperti apa? Katakanlah kalian menggunakan tipe data struktur, kalian menggunakan array, kalian menggunakan sebuah objek, itu bisa semuanya. Jadi tinggal satu variabel ini bisa digunakan untuk semua jenis data. Dan tipe data dapat berubah pada saat runtime. Sebagai contoh, pada saat awal kalian kadang-kadang menyatakan bahwa variabel isinya adalah angka 0. Tiba-tiba di tengah jalan kalian mengganti menjadi variabel adalah sebuah string isinya teks. Nah, di sini bisa berjalan secara normal, tidak ada errornya. Jadi di sini ini cara contoh di mana tipe data itu berubah pada saat runtime. Dan variabel pada PHP ditandai dengan karakter $. Jadi ada tanda $, di awalnya, baru disambung dengan nama variabelnya. Untuk format nama variabel masih sama seperti bahasa pemrograman lainnya, kalian tidak boleh membuat ada spasi pada nama variabel. Jadi sih kalau misalkan menggunakan spasi, ganti menjadi underscore atau garis bawah. Begitu juga dengan tanda minus, minus juga tidak bisa. Kalian harus mengganti menjadi garis bawah seperti ini.
Ini adalah contohnya. Dan di sini PHP juga memiliki konsep yang sama seperti bahasa pemrograman lainnya berupa ada input, output, kita punya percabangan, perulangan, fungsi, dan array. Jadi ada variabel di awal, kita punya input, output, percabangan, perulangan, fungsi, dan array. Untuk implementasinya di sini untuk web page dan juga web application itu ada sedikit perbedaan. Jadi kalau misalkan web page ini artinya adalah kita mengakses di bagian client side script-nya. Yang mana ketika itu terjadi error, kemarin kita contohkan ketika ada error, kita harus masuk ke layar konsol atau melihat bagian log-nya. Nah, pada bagian web application atau bagian server, kita bisa melihat nantinya dia akan ada error seperti ini. Kalau misalkan terjadi kesalahan penulisan, akan ada tulisan errornya. Errornya itu muncul di browser karena hasilnya dia akan ditampilkan berupa HTML. Yang mana artinya ya kita bisa mengetahui errornya itu apa nantinya. Kita bisa tangani langsung tanpa harus melihat bagian debugnya atau konsolnya, kita bisa lihat langsung seperti ini. Oke, sampai di sini materi ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk pada contohnya. Oke, kalau misalnya tidak ditanyakan, kita akan masuk ke visual code-nya. Oke, sebelumnya kita mengetahui bahwa kalau misalkan kita membuka sebuah JavaScript, itu tidak ada tag untuk membuka dan menutup untuk JavaScript-nya. Begitu juga dengan style. Nah, berbeda dengan ini, berbeda dengan dua ini, JavaScript dan CSS, untuk PHP, kita harus mengawalinya dengan tanda PHP. Seperti ini. Nah, ketika di sini kode kalian secara keseluruhannya adalah dengan format PHP, kalian bisa saja tidak menuliskan bagian penutupnya. Tapi kalau misalkan kalian di sini ada mencampur PHP dengan kode-kode lainnya, kalian bisa menambahkan tanda seperti ini. Jadi di sini ini adalah kode HTML. Kemudian untuk yang di sini adalah kode PHP-nya. Dan di sini kalau misalkan kalian menuliskan sesuatu yang sifatnya itu seperti ini tadi, seperti ini apa? Kode PHP seperti ini saja, tidak ada embel-embel lainnya. Ketika dijalankan nanti akan ada hasil yang berbeda dengan kode HTML. Oke, saya salah share. Oke. Jadi sini kita punya kode PHP dan kode HTML. Kita akan lihat contohnya. Nah, seperti ini. Jadi kita punya ada error pada baris 3 katanya. Di mana isi dari baris 3 itu kurang lebihnya adalah kode PHP. Jadi benar-benar barisnya sudah dilihatkan di sini, baris 3 error ini. Kalau misalkan kita menggunakan client side script, errornya itu ya ada di bagian debugnya. Seperti ini, bagian inspect.
pada bagian debug seperti ini atau konsolnya. Dan di sini terkadang errornya itu tidak ditampilkan secara representatif atau sulit dibaca, bisa saja seperti itu. Nah, kalau misalkan yang di bagian server side script, dia lebih mudah untuk dibaca, jadi kita tahu bahwa yang salah itu ada di bagian file ini, barisnya yang ini. Dan di sini untuk melakukan komentar, kalian bisa menggunakan garis double seperti ini. Jadi nanti hasilnya ini akan dianggap sebagai sebuah komentar, bukan sebagai sebuah kode. Ketika kita jalankan, oke, kita punya kode HTML di sini. Untuk yang bagian kode PHP-nya tidak ditampilkan. Oke, untuk variabel tadi kita punya tanda dolar untuk awalnya, kemudian nama variabelnya. Nanti di sini kalian bisa langsung tutup seperti ini atau kalian bisa menambahkan ada bagian pengisian nilainya atau inisialisasinya, katakanlah di sini 0, kemudian tiba-tiba di tengah jalan ganti menjadi teks. Seperti ini. Itu bisa. Tidak ada masalah. Untuk menampilkan kode PHP ini tadi, menampilkan isi dari PHP, kita bisa menggunakan yang namanya itu echo seperti ini. Kemudian nama variabelnya apa? Contoh dolar variabel. Ketika kita tampilkan, jalankan, kita punya teks yang merupakan isi dari variabel. Nah, di sini untuk PHP dia bisa menghasilkan sebuah kode baik itu JavaScript atau HTML. Nanti kalau kalian mau membuat di sini katakanlah JavaScript, akan ganti saja menjadi script seperti ini. Kemudian katakanlah ada alert. Nah, di sini kalau kalian lihat yang saya ketikkan, bagian paling luar saya menggunakan petik 2, bagian yang dalam petik 1. Di sini kalian bisa mengganti, membalik. Jadi bagian yang luar itu petik 1, tapi jangan lupa di sini karena di sini petik selanjutnya akan dianggap sebagai penutup, maka kalian perlu mengganti bagian isinya. Contohnya saya ganti di sini menjadi petik 2 agar ada pembeda antara petik pembuka dan bagian penutupnya. Bagian yang isinya. Jadi yang isi di sini tidak double dengan bagian yang penutup. Seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan yang petik 2 atau petik 1, bagian dalamnya berarti ya kebalikannya. Ini contoh sebuah alert untuk JavaScript. Kalau kita jalankan, nah di sini contoh alertnya. Dan di sini kalian bisa kondisikan. Di sini if katakanlah kita ingin lihat apakah variabel ini kita akan ambil persen bagi 2. Kita ingin lihat apakah variabel ketika dibagi 2 itu habis. Kalau misalkan iya, kita anggap di sini genap dan yang satunya lagi ganjil.
Oke, kita punya hasilnya genap. Oke, kalau misalkan kita ganti nilainya, katakanlah 1, dia bisa menampilkan bahwa ini adalah ganjil. Jadi di sini konsep dinamisnya adalah ketika nilai variabelnya itu 0, maka yang ini yang ditampilkan. Ketika dia ganjil, maka yang ini yang ditampilkan. Jadi di sini nilai variabelnya itu akan mempengaruhi apa yang akan ditampilkan. Nah, karena ada sesuatu yang mempengaruhi apa yang ditampilkan itu tadi, ini disebut dengan sebuah web yang dinamis, karena dia isinya bisa berganti-ganti. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Belum, Mbak. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian percabangan. Nah, untuk percabangan kita bisa menggunakan for, kita bisa menggunakan while. Untuk for nanti formatnya kurang lebih sama seperti bahasa pemrograman lainnya, yaitu bagian awal tuh ada inisialisasi nilai awal, kemudian ada kondisi berhentinya, kondisi berulangnya, bukan berhenti. Jadi selama kondisi ini benar, maka dia akan mengalami perulangan. Kemudian ada aksi yang dilakukan ketika kode badan pada bagian perulangan itu dijalankan. Jadi setelah bagian badan dijalankan, bagian aksinya dijalankan juga. Lalu ada menggunakan while. Kita punya do while. Dan di sini kita juga punya for each. Nah, di sini untuk bagian atas ini 3 yang pertama, while, do while, dan for. Ini karena masih sama menggunakan bahasa programannya, sama saja isinya. Kita mungkin akan skip saja nantinya. Kita ambil bagian for-nya saja, karena ini paling basic. Nah, untuk for each, kita bisa melakukan penelusuran dari sesuatu yang ada sub elemennya. Jadi kalau misalkan data itu ada sub elemennya, sebagai contoh adalah sebuah array, kita bisa saja di sini ada array, namanya array saja ya namanya. Kemudian kita tambahkan datanya. Oke, indeks 0, datanya adalah A. Oke, seperti ini. Kita bisa mengakses array satu persatu, bagian dari array ini. Kita akan menggunakan as sebagai data. Katakan di sini datanya, jadi nanti untuk setiap array ini, setiap elemennya akan dimasukkan ke dalam variabel data dan akan ditelusuri satu persatu. Dan di sini katakanlah kita akan tampilkan data itu tadi. Jadi nanti kurang lebihnya yang ditampilkan adalah dari A sampai E. Kalau misalkan pada bagian for, sini kita akan contohkan penggunaan akses array-nya. Oke, kita kasih break line. Dan di sini untuk tampilan juga sebenarnya bisa kita tambahkan break line atau sesuatu yang menandakan bahwa itu dia akan berulang nantinya. Kita tambahkan tanda koma saja.
Seperti ini. Oke, kita jalankan. Di sini untuk yang bagian perulangan pertama, dia hanya mengulang sebanyak 3 kali. Tapi yang bagian for each, dia akan mengulangi dari awal sampai bagian yang akhir dari array itu tadi. Kalau kita lihat di sini, A, B, C, kita bisa saja menghilangkan bagian atas di sini dengan mengakali kodenya sedikit. Jadi katakanlah kalian mengetikkan bahwa di sini itu ada koma. Seperti ini. Kemudian pada setiap perulangannya, kita melakukan semacam perubahan dari isi ini. Yang ini tidak bisa. Oke, harus diganti. Di sini ada teks barunya. Oke. Kita punya teks. Ini. Jadi ekonya terakhir nanti. Yang di eko adalah bagian teksnya. Kita punya replace. Yang mana kita akan mencari tanda koma seperti ini. Kemudian diganti menggunakan koma dari teks. Nanti dimasukkan ke dalam teks lagi. Seperti ini. Kemudian nanti pada bagian akhir, koma yang terakhir itu diganti menggunakan karakter kosong, tidak menggunakan koma lagi. Maka hasilnya nanti di sini untuk perulangan yang di atas, koma yang terakhir itu akan diganti menggunakan tanda karakter kosong seperti ini. Jadi dia akan hilang. Di sini kalau kalian lihat, saya menggunakan ada tanda titik sebagai sebuah tanda untuk menambahkan sebuah teks baru. Jadi teks lamanya adalah teks ini, kemudian ditambahkan teks baru itu ada array i, kemudian teks baru lagi itu namanya koma yang ini. Jadi tanda titik ini digunakan untuk menambahkan string. Kalau kalian menggunakan tanda tambah ini benar-benar ditambahkan nantinya. Jadi hasilnya itu bukan penggabungan string tapi penjumlahan nantinya. Dan hasilnya kalau kita string ditambahkan dengan string lainnya itu ada kemungkinan hasilnya itu jadi semacam random gitu. Bukan berarti dia error, tapi hasilnya akan random. Oke, kita contohkan di sini kita sudah punya. Oke, kalau kita lihat akhir dari C dia sudah tidak ada komanya lagi. Kalau kita lihat yang bagian bawah ada komanya. Untuk ABC dia benar-benar sudah tidak ada koma terakhirnya. Ini salah satu cara saja untuk menghilangkan koma yang paling belakang. Ada yang tanyakan dulu? Jadi kita punya percabangan, kita punya perulangan, dan di sini juga ada array. Oke, kalau misalnya tidak ada, kita akan lanjutkan. Terkait dengan array pada bahasa PHP itu tidak harus menggunakan tanda 0, 1, 2, 3, 4 seperti ini untuk indeksnya. Kalian bisa menambahkan, katakanlah ada array lainnya, indeksnya itu berupa sebuah teks. Katakanlah di sini nama.
Isinya apa nanti terserah kalian. Contohnya ini nama. Kemudian ada katakanlah alamat. Nah, ini contoh sederhananya. Kalian nanti untuk mengaksesnya, untuk yang bagian bawahnya tidak ada masalah. Kalau misalkan yang bagian bawah sini, kalian bisa akses menggunakan indeksnya sama seperti ini. Jadi langsung saja nama seperti ini. Kemudian ada alamat katakanlah. Tambah pada bagian belakang. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini nama, ini alamat. Jadi untuk for each tidak ada masalah, dia akan langsung mengakses semuanya. Tidak peduli itu berupa sebuah angka indeksnya atau berupa sebuah teks untuk indeksnya. Tapi kalau misalkan bagian yang ini kita mengakses satu persatu, kita perlu sebutkan dia berada di indeks yang berupa teks atau berupa indeks yang angka. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, silakan kalian coba. Jadi di sini ada kode sederhana untuk PHP, mulai dari if else, kita punya array, kita punya ada percabangan, kita punya perulangan. Oke, ini dulu. Nanti ada satu lagi fungsi. Silahkan dicoba dulu. Selanjutnya kita masuk pada bagian fungsi. Untuk fungsi, kita menggunakan kata kunci function, kemudian nama fungsi, parameter, kemudian badan fungsinya. Di sini sama seperti bahasa pemrograman lainnya, kalian bisa menggunakan fungsi dengan nilai balik atau tanpa nilai balik. Kalau misalnya nilai baliknya, tambahkan saja return katakanlah 0 atau nilai apapun yang kalian ingin kembalikan nantinya, silakan. Ini fungsi 2, fungsi 1. Oke. Oke, ini contohnya. Nanti untuk pemanggilannya, fungsi ini harus berada di atas dari yang memanggilnya. Jadi kalian tidak bisa mengatakan fungsi 1 dipanggilnya di atas ini. Ini fungsi 1 seperti ini tidak bisa. Kalian harus memanggilnya di bawah dari nama si deklarasi fungsinya. Kemudian untuk fungsi 2, oke. Ini contoh sebuah fungsi, kemudian pemanggilan fungsinya. Oke, di sini ada ini fungsi 1, ini fungsi 2. Untuk menambahkan ganti barisnya, kalian bisa menggunakan BR yang ini tadi. Jadi tinggal dibikin saja, katakanlah ganti baris di awal,
seperti ini, atau ganti barisnya di belakang juga bisa. Tapi ya nanti di sini kalau di belakang artinya tampilkan ini dulu baru dikasih break line. Kurang lebihnya seperti ini. Terkait dengan fungsi, kita bisa saja menuliskan fungsi ini tidak berada di file yang sama. Jadi fungsi ini semuanya dibikin satu file tersendiri, kemudian dipanggil di sini nantinya. Itu bisa. Jadi katakanlah kalian tambahkan sebuah PHP baru namanya daftar fungsi.php. Seperti ini. Kemudian kalian tambahkan semua isi fungsi kalian di sini, tambahkan di sini semuanya. Seperti ini. Oke, ini masih dalam bentuk HTML. Jadi karena ini bentuknya harus PHP, tambahkan PHP. Oke, kita sudah punya daftar fungsi seperti ini. Kemudian untuk pemanggilannya, kita bisa menggunakan kata kunci include. Include, kemudian nama filenya apa? Contoh, daftar fungsi .php. Seperti ini. Jadi sini karena dia berada di satu folder yang sama, saya tinggal tuliskan daftar fungsi.php. Kalau misalkan foldernya berbeda nantinya, kalian bisa menggunakan yang seperti ini. Ini artinya folder saat ini, nanti katakanlah mundur satu folder ke belakang, berarti ya ada tanda titik 2, atau kemudian masuk ke folder lainnya, katakanlah nama folder fungsi bisa seperti ini, kemudian masuk pada daftar fungsi.php. Jadi ini bisa saja terjadi. Selain itu kita juga punya include once. Jadi sini untuk include once kurang lebihnya sama seperti include, hanya saja di sini untuk include once dia hanya akan dijalankan satu kali. Kalau misalkan ada pemanggilan kedua, hasilnya itu bisa error. Jadi katakanlah seperti ini, kemudian ada include once lagi di sini, berarti ya di sini akan menghasilkan error nantinya. Karena dia hanya ditambahkan satu kali, tidak boleh dilakukan berulang-ulang. Nah, nanti untuk error itu sendiri, kalian bisa tangkap menggunakan yang kata kuncinya itu adalah try. Ini rada jauh pembahasan nantinya. Kita punya try catch namanya. Nanti semua error yang ada di sini, ini bisa kita tangani sehingga tidak tampil pada halaman websitenya. Atau katakanlah nanti ketika terjadi error, errornya mau diapakan, itu bisa saja menggunakan try catch. Oke, kita punya include dan include one, ada juga require. Oke, daftar fungsi.php. Selain itu juga kita punya yang namanya require once. Oke. Di sini ada perbedaan antara include dan require. Include di sini artinya kalian akan menambahkan file tersebut. Langsung di copy paste di sini. Kalau require ini biasanya untuk kalau misalkan ada script tertentu yang memerlukan script ini, biasanya ini sih di bagian pemrograman berorientasi objek ya untuk PHP. Jadi jarang sekali terjadi di pemrograman yang sifatnya itu struktural. Jadi ketika kalian membuat sebuah objek yang memerlukan file ini, kalian bisa menggunakan kata kunci require. Kalau include, dia benar-benar copy paste. Kodenya yang ini, yang ada di daftar fungsi, itu benar-benar dimasukkan ke bagian sini. Jadi ibaratnya itu copy paste. Jadi hasil akhirnya itu
Kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau misalnya daftar fungsi, begitu dijalankan, hasilnya seperti ini. Kalau require, dia masih berada di file lainnya, hanya saja dia dirujuk untuk membuat sesuatu. Katakanlah, itu bisa saja objek nantinya. Oke, kita hanya memerlukan include di sini. Jadi nanti kita punya include daftar fungsi.php, atau kalian juga bisa menyebutkan titik slash, yang mana artinya folder yang sama, atau folder ini, kemudian nama filenya adalah ini. Ketika dijalankan, oke, kurang lebih seperti ini, dia masih jalan, tidak error. Tapi ketika include-nya hilang, nah di sini dia kebingungan. Fungsi 1 ini dapatnya di mana? Oke, kita punya daftar fungsi di sini. Nanti isinya terserah kalian, mau koneksi ke database, mau itu membuat tabel atau lain-lainnya, silahkan. Nanti di sini hasilnya apa? Oke, silahkan kalian coba dulu. Jadi untuk hari ini kita masih pada pengenalan PHP. Nanti pada minggu selanjutnya kita akan mencoba bagaimana mengelola data untuk login. Jadi untuk login sendiri nanti kita punya cookie, kita punya session, kemudian ada bagian pengiriman dari satu file ke file lainnya untuk data. Ada yang ingin tanyakan dulu? Untuk pertemuan ini kita tidak ada penugasan. Jadi di sini kita masih perkenalan untuk PHP-nya dulu saja. Untuk selanjutnya, seperti saya sebutkan tadi, kita punya pengelolaan data. Kemudian pada pertemuan selanjutnya lagi, baru kita masuk ke bagian database. Setelah kita menyelesaikan database, nanti kita akan mencoba membuat sebuah website berbasiskan ada framework tersendiri untuk tampilan nantinya. Namanya itu Bootstrap. Mari tanyakan dulu terkait perkuliahan kita hari ini sebelum kita tutup. Oke, kalau misalkan tidak ada untuk perkuliahan hari ini, kita akan cukupkan dulu sampai di sini. Ada salah hilapnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.